Oke, halo bro, what's up? Kemarin kan gue udah cerita kalau sepanjang malam penuh gue sama ibu gue diteror sama teror misterius yang bikin gak bisa tidur semalaman ya. Jadi setelah kejadian itu besok paginya ibu gue ngobrol sama teman-temannya, terus teman-temannya ngasih solusi kalau mereka bilang sebaiknya rumah gue itu diruqyah aja ya. Ibu gue nerima saran teman-temannya kalau emang rumah gue itu harus diruqyah, soalnya itu bukan hal yang sepele gitu. Akhirnya hari itu juga ibu gue cari ahli terapis ruqyah. Jadi singkat cerita, hari itu juga rumah gue sama ustadznya diruqyah, dibacain doa-doa sampai emang si ustadz itu juga curiga di rumah itu emang gangguannya gede banget gitu. Soalnya waktu dibacain doa-doa juga banyak reaksi-reaksi yang gak masuk akal gitu, kayak hal-hal aneh. Semisal waktu dibacain doa itu kaligrafi Arab, tiba-tiba retak itunya apa kacanya, itu kan gak masuk akal gitu kan, kok tiba-tiba retak gitu. Dan terus yang bikin gua kaget itu entah itu bener atau enggak gitu ya, nggak tahu, cuman pandangan gue aja gitu. Ada kan foto lukisan anak kecil gitu ya di rumah gue itu, yang sepintas gue ngeliat dia itu kayak ngedip anjir. Kan gue waktu itu juga disuruh buat nyiprat-nyipratin air doa gitu ya di sekeliling rumah gue itu, dan katanya yang namanya boneka, patung-patungan sama lukisan-lukisan itu gua harus buang gitu. Yang paling gua rasa aneh banget itu pas gua mau masuk ke kamar depan. Pas gua mau masuk ke situ gua kayak ditahan sama sesuatu gitu. Gua langsung ngomong ke ustad itu apa gitu penyebabnya. Pas gua masuk kok susah gitu, kayak gua tuh kayak gimana ya, mantul gitu, serasa badan tuh mau lemes gitu pas mau ke kamar itu. Dan ternyata si ustadz itu bilang kalau emang di situ pada ngumpulnya. Jadi kamar depan itu emang nggak dipakai, jarang banget dimasukin sama gua juga. Terus lampu juga jarang dihidupin gitu. Jadi itu kamar udah aja dibiarin kosong, yang dipakai itu kamar 2 sama kamar 3 gitu. Kamar 1 itu nggak dipakai. Jadi kata si ustadz itu ngumpulnya tuh di situ. Dikarenakan gua nggak sanggup ya masuk ke kamar itu, akhirnya diambil alih sama si ustadz itu. Nah, waktu si ustadz itu bacain doa-doa di kamar itu, hal-hal yang lebih aneh lagi terjadi gitu. Kan kamar itu kosong, emang gak ada ranjangnya, gak ada kasur gitu kan, cuman ya nyimpen barang-barang gak dipakai gitu. Nah dari tumpukan barang itu anjir keluar kayak itu binatang kayak lipan keluar. Itu nggak satu bro, ada 2-3-nya gitu, tiba-tiba aja keluar gitu. Nah kata si ustadz itu emang ciri-cirinya, tanda-tandanya kalau misalkan di tempat itu ada jin yang fasik, yang ganggu gitu, keluarnya itu macam lipan gitu. Terus si ustadz itu nanya lagi ke ibu gua kalau pernah terjadi apa aja gitu kayak hal-hal kayak gini. Dan kata ibu gua itu kalau pernah kejadian kalau mau maghrib itu sering di belakang rumah itu keluar ular gitu. Jadi kan di belakang itu jadi rumah gua tuh dikelilingin sama ada rumah sakit, terus ada lagi belakang itu ke makam itu benteng gitu kan, di benteng makam itu terus di kebun. Nah suka dari belakang tuh kelihatan ada ular gitu, hampir sering tiap maghrib gitu keluar ular itu. Terus si ustadz itu tanya kalau misalkan malam banyak cicak nggak, katanya gitu. Nah ternyata emang iya gitu. Kalau gue perhatiin juga cicak itu banyak banget gitu.
Dan itu juga termasuk tanda-tandanya kalau di rumah itu ada penghuni lain, bro. Dulu sih kita ngiranya itu normal-normal aja gitu kan, kayak ular, kayak serangga, kayak cicak itu kemungkinan dari kebun kan. Tapi ternyata enggak, bro. Ternyata ada pengaruhnya juga dari hal-hal macam gitu ya. Gue baru paham waktu itu. Dan setelah berjam-jam ya, si Ustadz itu ngeruqyah rumah gua, terus pokoknya sekeliling rumah itu didoain gitu kan, biar kita nggak diganggu terus. Gak main-main, bro. Itu lamanya itu dari sekitar jam 9 ya, jam 9 pagi nyampe ke mau masuk duhur gitu. Soalnya anjir, bro, gangguannya emang banyak banget. Jadi si Ustadz juga bilang kalau setan ini, jin ini kayak jin yang ditanam atau dipelihara gitu. Jadi mereka ini gak mau pergi gitu. Sebenarnya susah banget, mereka gak mau pergi sama sekali dari tempat itu gitu. Sebenarnya kita itu gak terlalu paham ya apa yang diceritain sama si Ustadz itu. Kita benar-benar gak tahu sama sekali. Kita mau tanya-tanya juga, si Ustadz itu ada jadwal pengajian waktu itu. Jadi ya udahlah, pokoknya hari itu kita anggap beres. Dan si Ustadz itu juga bilang kalau misalkan hari ini selesai sampai sini dulu katanya. Ustadz cuma berpesan sama kita kalau misalkan tiap pagi dan petang itu kita bacain Quran aja di rumah itu tiap hari kalau bisa, biar rumah itu terjaga dari jin-jin yang setan-setan yang udah dikeluarin gitu ya, yang udah diusir paksa gitu, biar mereka nggak balik lagi. Nah, setelah rumah itu diruqyah, alhamdulillah 1 hari, 2 hari, 3 hari ke depan dan hari-hari berikutnya itu semuanya baik-baik aja. Gua bisa tidur nyenyak, gak ada hal-hal aneh terjadi. Tapi setelah 1 minggu kurang lebih, kejadian itu terulang, bro, dan lebih dahsyat. Hari itu hari Minggu, semalamnya ibu gua udah bilang ke gua kalau dia itu mau berangkat pagi-pagi banget, subuh banget pokoknya. Soalnya ada acara nikahan, dia itu kan di salon mau ngerias pengantin. Habis subuh itu ibu gua itu bangunin gua, Abe katanya, mama mau berangkat sekarang, uang disimpan di dekat TV katanya gitu. Sehabis sholat ibu gua berangkat, dia itu bilang kalau misalkan dia itu mau berangkat emang kedengeran ada temennya pakai motor nyamper gitu kan. Nah, gua habis sholat itu tidur lagi, bro. Masalahnya kan masih subuh gitu kan, gua tidur lagi, sekolah enggak, libur hari Minggu. Nah, waktu gua tidur lagi, antara sadar gak sadar gitu, kan gua denger ya ibu gua itu udah berangkat pakai motor sama temennya. Gua malah denger suara pintu dibuka lagi gitu. Ibu gua kira balik lagi gitu. Ya gua nyantai aja, lanjutin aja gua tidur gitu. Nah, pas waktu gua tidur, gua kan ngelihatnya itu ke arah kanan ya, tidur miring ke arah kanan gitu, ngadep ke arah pintu gitu. Gua nyantai aja, gua tidur gitu kan, lep, gua mau lelap tidur. Pas gua balik badan gitu, anjir, kok barusan kayak ada orang gitu di samping gua kaget. Gua langsung buka mata, melek, gak ada siapa-siapa, anjir. Gua kucek-kucek mata gua, emang gak ada siapa-siapa, tapi barusan itu kayak sepintas itu kayak ada yang tidur samping gua. Nah, di kondisi kayak gitu tuh gua tetep coba buat ngontrol pikiran gua kalau gua itu lagi mimpi aja gitu kan. Gua kan lagi tiduran, separuh sadar separuh enggak gitu. Gue coba mikir kalau itu tuh cuma halusinasi aja, mimpi aja gitu. Soal pintu dibuka juga gue yakinin bahwa itu cuma halusinasi aja. Tapi semakin gue coba yakinin kalau gue itu lagi berhalusinasi,
rasa takut gua tuh semakin dalam rasanya tuh semakin nyata anjir. Sampai gua lompat dari ranjang gua, dari kasur gua, berdiri, bangun, lompat sampai ke depan pintu gua. Mungkin lompatan itu sekitar 2 meter lah. Gua nggak sanggup lagi nahan perasaan takut gua gitu. Padahal waktu itu tuh udah terang-terang gitu, udah mau masuk ke siang gitu, tapi tetap aja anjir perasaan ngeri itu ya, serem itu makin gede gitu. Dan tanpa gua banyak mikir lagi, gua langsung keluar aja dalam keadaan kondisi gua pakai kolor doang sama kaos doang. Gua keluar, di luar gua nyari teman-teman gua. Keadaan masih pagi banget anjir. Gua udah gak tahan lagi di rumah. Gua di luar aja, gua ya yang penting gua gak di rumah aja gitu titik. Soalnya gua udah gak tahan lagi. Sampai udah agak siang, teman-teman gua keluar gitu kan. Gua main sama teman-teman gua. Mungkin itu jam 7-an lah, jam 7 siang main sama teman gua baru inget gua gak bawa duit, gua pengen jajan. Ada salah satu teman gua ajakin ke rumah gitu ngambil duit. Soalnya gua sendirian gak mau gitu kan, masih terasa agak serem gitu kan. Akhirnya gua ngomong ke teman gua, waktu itu si Andri kalau gak salah ya. Nah, Andri, anterin gua ke rumah dong, kata gua gitu. Ayo, katanya mau ngapain, ngambil duit, ntar gua kasih jajan deh, kata gua gitu. Yang penting gua bisa ngambil duit aja gitu ke rumah. Nah, di rumah itu kan ada si Andri, jadi gua tuh agak nyantai di rumah itu. Gua ganti baju dulu, gua mandi dulu, terus gua main lagi sama si Andri, keluar lagi main lagi biasa aja gitu sampai duhur lah. Nah, orang-orang teman-teman gua pada balik, gua gak ada temen, gua gak bisa pulang sendiri ke rumah. Kalau sendirian ke rumah gua takut. Gua ajakin lagi si Andri, main ke rumah yuk, kata gua gitu. Dia mau gitu. Nah, gua bawa ke si Andri ke rumah. Di rumah si Andri lihat ada PS gitu, PlayStation. Nah, dia tuh katanya boleh gua main PlayStation, katanya gitu. Ya udah main aja, kata gua gitu. Nyantai aja di rumah, dia main PS sendirian. Kadang-kadang gue temenin gitu kalau dia mau versus gue gitu, main bola. Tapi gue udah bosen gitu, jadi gue gak terlalu fokus sama PlayStation. Tapi yang penting gue ada teman aja gitu, gue tiduran aja gitu di kursi gitu kan. Nah, sampai mau sore tuh ya, hujan, mulai gelap, hujan. Dan gilanya itu hujannya anjir, hujan petir. Aduh, hujan gede. Itu sekitar jam 2 jam 3 itu udah gelap aja gitu. Itu hujannya gede banget. Petir, angin, serem banget. Sampai si Andri juga katanya, gua takut katanya PS juga dimatiin gitu. Jadi gua sama si Andri itu cuma nunggu hujan reda gitu di rumah berdua aja. Gua ngeliat jam, anjir udah mau jam 3, harusnya ibu gua udah pulang. Tapi karena mungkin hujan, jadi lama deh. Lagi berdua aja ngobrol sama si Andri, tiba-tiba anjir petir deket banget sampai listrik juga mati. Shit, itu namanya benar-benar mengerikan. Hujan gede, hujan petir, di rumah cuma berdua, keadaan gelap anjir. Itu mau jam 3 aja udah bener-bener gelap saking hujan gede. Si Andri itu bener-bener ketakutan gitu sama petir yang makin kencang banget gitu, makin sini makin kencang. Akhirnya dia minta, tutupin aja jendelanya, katanya gitu, gordennya tutupin, katanya gitu. Terus gimana, gelap? Ya udah, katanya nyalain lilin. Ya oke, gue cari lilin, gue nyalain lilin, gue tutup semua jendela kaca gue. Nah, aduh, itu gangguan setan ya. Gue lagi diem sama si Andri berdua gitu di tengah rumah, lilin di atas meja gitu kan. Itu lilin, angin gak ada, apinya itu goyang-goyang terus mati anjir. Bayangin, gua anak SD kelas 6 cuma berdua, kondisi kayak gitu bisa apa coba? Cuma bisa saling liatin gitu kan. Anjir, mana gua harus nyari korek, gua lupa nyimpennya di mana. Keadaan tuh gelap. Anjir, mau buka lagi jendela gorden, mau dibuka lagi, aduh serem. Mau gak mau
gue harus nyari korek lagi. Nggak tahu di mana. Gue minta bantu sama si Andri. Ri, ayo Ri, cariin, bantuin gue cari korek. Dia juga mau. Mau gimana lagi anjir, cuma berdua. Gue nyari ke dapur, jalan sama si Andri itu ya, jalan ke dapur. Pas gua lagi ngeraba-raba gitu di dapur itu, ngeraba-raba nyari korek, gelap anjir, gelap banget. Apalagi dapur gua itu ya nggak hujan aja, nggak malam aja, siang aja terang itu gelap, soalnya belakangnya tuh benteng, jadi matahari tuh gak masuk kalingan sama benteng. Nah, gua nyari-nyari korek, itu si Andri teriak-teriak anjir, abe katanya. Gue juga jadi panik, otomatis gue panik. Gue nanya sama Sarah, anjir apaan lo, gue teriak-teriak. Kata dia, biasanya ada yang berdiri anjir. Gue langsung sama si Andre lari keluar, buka pintu, langsung gue gak mau masuk sama si Andre, di luar aja berdua. Anjir masa bodoh, petir kenceng banget, ceger. Aduh, gue diem aja di luar sama si Andre, gak mau masuk. Di pojokan gua duduk sama si Andre berdua nungguin ibu gua pulang. Gua gak bisa lagi, udah kayak gitu gua gak bisa masuk lagi, ngeri banget. Jadi bro, gua manggil si Andre itu kadang manggil Andre gitu kan. Ada juga teman gua yang lain namanya si Indra, dipanggilnya Indro gitu. Ya kayak gitulah nama panggilan gitu. Lanjut cerita, gua di luar berdua sama si Andre ini. Gua tanya sama dia, apa sih lu yang lu lihat tadi di WC? Dia bilang tuh ada yang berdiri anjir, pokoknya nggak jelas, mukanya nggak jelas, cuma dia itu pakai baju merah, natap ngebelakangin kita katanya, dan rambutnya itu keribu anjir. Itu persis kalau gua bayangin waktu gua lihat kayak di bak mandi anjir, waktu gua cerita di bak mandi itu kayaknya itu sama. Dia itu diemnya kayaknya di WC anjir. Jadi si Andre juga makin gak tahan, yaitu dia sampai bilang, "Be, gua mau balik aja, gua mau maksain pulang," katanya gitu. Terus gua gimana anjir, gua sendirian, lo ikut aja katanya ke rumah gua anjir. Terus gua mikirnya kalau ibu gua balik ntar nyari ibu gua gimana gitu kan. Akhirnya gua putusin sama si Andre ini, ya oke, gua ikut sama dia ke rumah dia. Hujan itu belum reda anjir, masih lama, masih mati lampu juga, listrik itu belum nyala. Nah akhirnya gua nyari genteng gitu ya, serpihan genteng. Tadinya gue mikir mau nulis pakai kertas gitu sama pulpen, tapi gue gak mau masuk lagi ke rumah, malas gue. Ya udah, gue nyari genteng sampai ketemu, terus gue tulisin ya di temboknya pakai genteng itu, "Mah, aku di rumah Andre," gitu kan. Nah habis itu gue jalan aja, lari ke rumah si Andre itu, lumayan jaraknya itu lumayan jauh lah. Gue lari gitu kan ke pinggir rumah gitu, soalnya hujan, takut petir juga. Nyampe di rumah si Andre, gue dikasih makan sama ibunya. Ya, kita cerita soal apa yang terjadi tadi. Katanya udah aja tungguin, kata ibu si Andre itu, tungguin aja di rumah dia gitu. Terus juga ngerasa aman aja gitu di rumah si Andre kan, rame, banyak orang juga. Jadi udah aja gue nungguin mama gue jemput gue gitu di rumah si Andre. Nah udah mau masuk waktu isya, listrik udah nyala, lampu udah nyala, terus hujan udah reda, ibu gue baru datang. Katanya tuh, "Abe maaf ya," katanya, mama tadi berhenti dulu di rumah temen," katanya gitu, "nungguin hujan reda dulu," gitu katanya gitu. Terus pas tadi mama pulang katanya baca di tembok, "Abi di sini sama Andre, cuman kenapa katanya nyuruh jangan pulang." Nah gue heran, apa sih maksudnya gitu. Gue tanya lebih jelas lagi, "Apa sih mah maksudnya?" Ibu gue bilang, "Ya di tulisan itu kamu nyuruh mama jangan pulang gitu, jangan pulang lagi gitu, di situ ditulis gitu." Lah gue kan gak nulis kayak gitu kan, gue cuma nulis, "Mah, aku di rumah Andre," itu aja. Gue penasaran apa sih gitu kan. Nah akhirnya gue pastiin gitu bareng sama ibu gue, balik dulu ke rumah. Gue pengen lihat gitu, bener gak sih. Pas nyampe ke rumah, anjir iya bener, kok tulisannya jadi nambah. Gue heran, gue sumpah-sumpahan sama ibu gue gak nulis kayak gitu.
gitu. Ibu gua juga percaya nggak percaya gitu. Terus kalau misalkan orang jahil siapa? Nah dari situ gue putusin sama ibu gua bilang kayak gini, Abe lebih baik sekarang kita pergi ke rumah om dulu deh, nginep di rumah om, katanya gitu. Ya udah, kata gue gitu, lebih baik kayak gitu aja. Nah gua waktu itu ibu gua kunci rumah, kita berangkat ke rumah om. Di rumah om gue cerita semuanya, cerita sama om itu semua, dari awalnya kayak gimana gue cerita semua sama om gue. Dan om gue juga akhirnya dia berinisiatif buat dia punya kenalan, ya dia bilang orang pinter gitu ya, gua gak tau lah, pokoknya orang pinter gitu, paranormal gitulah katanya. Besok kalau memungkinkan dicek rumah gua, dia pengen tahu apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu. Apa yang terjadi di keesokan harinya gua bakalan cerita di cerita berikutnya, dan semuanya pelan-pelan terungkap, dan ternyata itu cukup mengerikan.